وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama-sama kita hormati Imam kita Ustaz Robi, Ustaz Tri, jamaah semua bapak-bapak yang dicintai oleh Allah. Tiada kata yang pantas kita senangkan pada kesempatan kali ini selain bersyukur kita kehadiran Robi atas berbagai macam nikmat yang Allah beri selamat banyak. Salah satu dari sekian banyak nikmat itu adalah Allah beri kita kesempatan, kekuatan dan izin di tengah-tengah aktivitas kita untuk bisa hadir di sini dalam menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat zuhur jamaah, teruskan ta'lim wa ta'allum. Kita berdoa mudah-mudahan amal ibadah kita yang telah sedang dan insyaallah akan kita lakukan mobil khusus di bulan suci Ramadan tahun ini dapat bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam di Al-Qur'an kita haturkan kejujuran kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum mulai kita Fatihah dulu ya pengarang kita karena tema yang diberikan untuk saya dan yang kita sepakati adalah khatmul Quran. Jadi tema yang kita angkat pada siang kali ini adalah khatmul Quran. Dari itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususan Al-Imam Muhyiddin bin Zakaria Yahya bin Syaraf Nawawi Syafi'i nafa'ana bi kulli bid'atin banyak muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa bi ulumihi wa fa'alaina min barakati fitrati faslun fi adabil khatmi wa ma yata'allaqu bi. Pasal tentang khatam Quran dan sesuatu yang berkaitan dengan khatam Quran. Jamaah ngomong-ngomong ini hari berapa puasa? Hari 5. Lebaran berapa hari? Nah, selama ini. Mudah-mudahan sedikit. Amin. Baik. Dan ini tema yang kita sepakati dengan panitia Masri Khatmul Quran. Apa kaitannya dengan puasa? Begini. Secara garis besar, Allah pernah menciptakan makhluk yang pasti baik, namanya malaikat. Jika ada ceritanya makhluk itu ingkar kepada Allah. Jadi kalau diperintah A pasti A, diperintah B pasti B. Diperintah sujud dari pertama dicipta sampai yaumil kiamat. Ini makhluk yang namanya malaikat sujud. Diperintah tasbih dari pertama dicipta sampai yaumil kiamat yang akan tasbih. Allah abadikan dalam surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadul la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi ini makhluk namanya malaikat, enggak berani melanggar perintah Allah. La ya'sunallaha la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun, dan melaksanakan apa yang diperintah. Jadi makhluk ini secara garis besar adalah pasti baik. Jadi Allah pernah menciptakan makhluk yang pasti baik, namanya malaikat. Allah juga pernah menciptakan makhluk kebalikannya yang pasti jelek, namanya setan. Jadi kalau diperintah A pasti B, diperintah B pasti C, diperintah C seterusnya dan seterusnya. Gak ada ceritanya setan itu taat kepada Allah, gak ada. Allah juga pernah menciptakan makhluk yang berkemungkinan di antara keduanya. Boleh jadi dia bernuansa baik, boleh jadi dia bernuansa buruk. Kita nih orang manusia. Boleh jadi dia kayak setan, boleh jadi dia kayak malaikat. Nah, dua makhluk tadi itu berantem dalam kerajaan ruh dan jiwa guna mendominasi. Kalau yang menang malaikat, tambahnya orang yang kayak malaikat. Mungkin Bapak pernah lihat sanak famili dan handetolan, tetangga, teman, mitra kerja. Ya Allah, Ustaz rajin betul ibadahnya, rajin betul berangkat ke masjid, rajin betul duha, rajin betul tahajud, sayang sama yatim, rajin baca Quran sama teman. Ya Allah, ramah betul, negor mulu Ustaz, nggak sombong orangnya, baik, sering traktir teman-teman dan nggak pernah marah. Saking ramanya Ustaz, pagi senyum, siang senyum, sore senyum, kadang-kadang Ustaz sama tembok senyum, gila. Pasti kita sepakat, nih orang kayak malaikat berapa?
Berarti malaikat telah memenangkan pertempuran dalam diri orang makhluk kemungkinan kan. Tapi kita juga pernah lihat ada sanak famili dan handolekolan, teman kerja, mitra kerja yang kelakuannya ya Allah munkar, nggak pernah sembahyang, nggak pernah sholat, pelit sama yatim, nggak mau negor, sombong. Ustaz saking sombongnya kalau jalan tuh Ustaz nggak nginjek tanah, kuntilanak. Benar ini. Pasti kita sepakat nih orang kayak setan, Pak. Berarti setan telah memenangkan pertempuran pada diri orang. Apa kaitannya dengan puasa? Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengutip hadis inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Ini mukadimah ya, temanya khatmil Quran. Ini mukadimahnya itu. Sesungguhnya setan mondar-mandir pada diri manusia lewat aliran darah. Jadi setan itu mondar-mandir lewat tubuh kita, lewat aliran darah. Perlemah lalu lalang setan, persempit mondar-mandirnya di dalam tubuh kita, bil ju'i wal atos, dengan lapar dan dahaga. Jadi puasa yang kita lakukan ini, puasa yang Allah perintah, puasa yang Allah suruh adalah satu metodologi, satu cara guna memenangkan pertempuran. Coba lihat ayat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu, la'allakum tattaqun. Jadi tujuan orang puasa itu membentuk manusia takwa. Coba kita lihat definisi takwa. Al-imtitharul awamirillahi azza wa jalla wajtinabu nawahi sirran wa alaniyah. Menjalankan perintah, menjauhi apa yang menjadi larangan baik sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Definisi takwa, coba kita bandingkan definisi malaikat dalam surat At-Tahrim ayat 6 tadi. Sama. Jadi puasa pengen membentuk manusia-manusia paripurna. Manusia-manusia malaikat. Intermezzo sedikit. Kalau Bapak belajar bahasa Arab, la'allakum, itu artinya lintaroji. Jadi kalau ada orang Arab bilang la'allakum tuflihun, mudah-mudahan, moga-moga kamu beruntung, tuflihun. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan, moga-moga kamu bertakwa. Tapi kata Jalaluddin Asyuti dan Jalaluddin Al-Mahali dalam tafsir Jalalain, coba buka namanya tafsir Jalalain. Disebut Jalalain karena pengarangnya dua jalan. Jalaluddin Asyuti dengan Jalaluddin Al-Mahali. Sama-sama Jalaluddin namanya. Nah, makanya disebut dia tafsir Jalalain. Nah, di situ Jalaluddin Asyuti mengatakan la'alla awalnya litaroji moga-moga. Tapi masa kalau bahasa Betawi, bahasa Palmera, ilok Allah bilang moga-moga. Barang siapa puasa Ramadan, mudah-mudahan kata Allah gitu, kalian bertakwa. Tidak, la'alla itu bukan litaroji kalau dibenturkan kepada firman Allah. Tapi artinya litahqiq, pasti. Masa Allah bilang moga-moga, ya pastilah. Jadi barang siapa puasa Ramadan, wahai orang yang beriman, la'allakum tattaqun, pasti kamu takwa. Jadi kalau puasa Ramadan pasti nggak pakai moga-moga, Allah yang bilang. Kata Allah, barang siapa puasa di bulan suci Ramadan pasti takwa. Persoalan timbul kemudian. Mohon maaf ngomong saya terlalu cepat karena memang ngejar target. Karena sebelum jam 1 kudu bubar ya. Pertama karena profesional, waktu jam 1 masuk. Yang kedua seret. Makanya saya bisa bercepat. Jadi barang siapa puasa Ramadan pasti takwa. Persoalan timbul kemudian. Berapa kali kita puasa di seumur hidup kita? Kalau pentaklifan, taklif itu pembebanan. Jadi pembebanan hukum, wajib, haram, dikenai beban, itu namanya taklif. Orangnya namanya mukallaf. Ya mukallaf. Kita ini disebut mukallaf karena dapat pembebanan. Balik itu artinya nyampe. Balik itu artinya nyampe. Nyampe apa? Nyampe pembebanan. Nah kita karena udah balik, udah nyampe, kita dibebani. Makanya kita wajib puasa, apapun judulnya, kecuali ditafsir. Jadi kita wajib tuh. Sebelum balik ada namanya tamjiz. Jadi kalau kita punya anak, punya cucu atau di sini, karena saya lihat ada juga yang udah sesepuh, ya yang lagi pensiun kayak bapak, masih punya anak perawan. Jadi kita ini kan punya cucu. Jadi yang punya cucu, punya anak, dia udah balik atau belum? Nah sebelum balik namanya tamjiz. Nah, apa barometer tamjiz? Jadi dalam kitab Mu'in, intermezzo sedikit karena di sini saya ngajar Mu'in. Jadi hafalan yang cekak itu ya Mu'in.
Jadi dalam kitab Mu'in itu orang tua wujuban wajib memerintahkan anaknya sholat, memerintahkan anaknya puasa, dan kewajiban-kewajiban dalam Islam. Kalau tuh anak sudah tamyiz, wajib tuh. Jadi kalau anak kita sudah tamyiz, wajib diperintahkan puasa, wajib diperintahkan sholat, wajib ya hukumnya, bukan sunnah, wajib. Nah, kamu sudah tamyiz, nah, sholat tak, walau kodokan, sekalipun kodok. Baru udah jam 8, tadi subuh gak sholat ya naik, kodok begitu. Wajib. Itu kata ulama sepakat waktu sempurna umurnya 7 tahun. Jadi boleh ketika ulang tahun ke-8 dibilangin, nak, kamu sudah ulang tahun yang ke-8 ya nak. Nanti kalau ayah perintahkan sholat jangan marah ya nak. Nah, muru auladakum kata Nabi, perintahkan anak-anak kalian sholat di umur 7 tahun. Begitu juga puasa. Kalau anak kita udah 7 tahun, udah 8 tahun, 7 tahun sempurna, nah puasa. Ustaz, persoalan dia buka zuhur lain urusan. Walaupun puasa itu nggak ada puasa setengah hari. Tapi kalau dia nggak kuat ya buka, nggak apa-apa. Nah beda kalau tuh anak sudah 10 tahun, nah, suruh pukul, dan itu halnya wajib. Jadi di umur dia yang ke-11. Jadi 10 tahun sempurna masuk ke umur dia yang ke-11. Nah waktu ulang tahun bilangin, nah, ayah, dan ini wajib. Jadi orang tua kalau anak udah 10 tahun nggak sholat wajib dipukul. Tapi ghairu mubarrahin, pukulan sayang, pukulan yang tidak menyakitkan. Jadi ini harus ditafsir. Di antara kata si Ustaz, kalau anak udah 11 tahun nggak sholat suruh pukul, akhirnya nggak sholat dicokek, kalau dicokeknya bukan begitu ya, tapi pukulan sayang. Nah, mohon maaf ya nak, agama menyuruh ayah untuk memukul kamu, pukulan sayang. Kan ada itu cubitan sayang. Kita kalau mau pacar kan cubit-cubitan dulu ya, cubitan sayang. Nah ini juga pukulan sayang. Nah begitu juga puasa. Nah puasa nah kembali ke konteks itu tadi intermezzo karena apa, ingatan saya masih muda. Jadi tamyiz, diperintahkan dia puasa, diperintahkan dia sholat. Nah tamyiz itu barometernya apa Ustaz? Anak saya udah tamyiz apa belum? Jadi barometer tamyiz itu bisa makan sendiri, belum balik. Kalau balik mah urusan dia sama Tuhan. Tapi tamyiz orang tuanya jangan. Nah, jadi kalau dia tamyiz barometernya udah bisa makan sendiri, minum sendiri, istinja sendiri. Jadi kalau bapak punya anak yang sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri, perintahkan dia puasa, perintahkan dia sholat, dan itu wajib. Tapi belum dipukul. Ntar kalau dipukul kalau udah umur 10 tahun, pukulan sayang ya, jangan pukulan jangan. Saya nambahin satu, Ustaz, ada nggak barometer yang lain? Ada, tanya saja. Nah, ayah ganteng apa enggak? Kalau dia jawab ganteng, berarti belum tamyiz. Kalau dia bilang ya, nah, bapak cakep gak sih? Bapak jelek banget, berarti udah tamyiz. Berarti dia udah mengerti baik dan buruk. Baik, kembali ke konteks. Kalau kita puasa dari pentaklifan, nah balik kita pukul rata 15 tahun. 15 tahun tuh udah insya Allah. Mau udah mimpi basah mau belum kalau udah 15 tahun dia udah balik. Nah pentaklifan udah turun. Nah kalau kita puasa Ramadan, udah berapa kali maksud saya? Kan barometer awal adalah 15 tahun, sekarang usia kita 40 tahun. Berarti kan udah 25 kali seumur hidup kita puasa Ramadan. Kalau hari ini usia kita 50 tahun, berarti udah 35 kali puasa Ramadan yang kita lakukan seumur hidup. Lalu mana janji Allah yang pasti tak kotak? Nah ini kan persoalan. Kenapa setelah Ramadan kita masih menerjang? Setelah Ramadan kita masih marhabdana? Setelah Ramadan kau masih ngorek-ngorek aib tetangga? Setelah Ramadan masih ada pikiran busuk? Setelah Ramadan padahal janji Allah pengen membentuk manusia-manusia paripurna. Mana? Berarti ada something error dalam puasa muslim. Ada something missing, ada link yang missing. Baik, puasa itu dalam arti etimolog adalah al-imsak, menahan. Kata amsaka dalam bahasa Arab itu bisa diiringi an dan bi. Jadi amsakaan dan amsaka bi, menahan dari dan menahan dengan. Bukan dari saja, tapi harus dengan aturan Allah dan Nabi. Jadi singkatnya begini sederhananya. Kalau bapak nggak makan dari beduk subuh sampai beduk maghrib, tapi tetap matanya maksiat, melihat video-video kagak bener di HP, melihat ngorek-ngorek aib tetangga, melihat perempuan demplon masih resep gitu, padahal dia lagi puasa. Kan diajarin sama Nabi kalau ada maksiat, ana shaimun. Kalau ada yang ngajak tiba, ana shaimun. Kalau bapak masih begitu,
Walaupun nggak makan dari beduk subuh sampai beduk maghrib, tapi maksiat tetap jalan, mata maksiat tetap jalan, lisan maksiat tetap jalan, kuping maksiat tetap jalan, bapak lagi nggak puasa, tapi lagi diet, cuma pindah makan. Makanya kata Nabi, kamin sholimin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal uthar. Ghazali dalam kitab Ihyaul menerangkan bahwa puasa itu ada tiga tadi. Ada puasa orang awam, yang itu yang hanya dapat lapar dahaga setelah Ramadan, ya biasa saja, tidak ada peningkatan. Padahal orang yang meningkat itu qad aflaha man tazakka. Nah ini tidak ada, sama aja iman kita. Padahal bertahun-tahun kita harusnya kan ibadah itu jangan stagnan. Nauzubillah malah rusak, tapi harus meningkat. Nah, kudu naik puasa kita tahun ini dari tahun-tahun yang akan datang. Kayak naik motor atau mobil manual kan ngeden tuh. Minta gigi 2 kalau tanjakan, kalau udah lancar kan minta gigi 3. Kalau kita naik mobil atau naik motor minta gigi 4 kalau lancar. Ibadah kan juga begitu. Masa bertahun-tahun stagnan cenderung ke bawah. Baik. Nah, kudu naik dari puasa awam ke khusus kata Ghazali. Ada khusus, ada khawasil khusus, ada khususil khusus. Nah, puasa khusus itu bukan puasa lapar dan dahaga saja, tapi panca indranya tidak. Ketika ada maksiat ditutup. Nah, yang dalam niatan aja enggak. Jelimat. Teori yang gampang. Kalau pengen naik puasa kita dari tahun ke tahun, teori yang gampang. Nah, ini tema ini hari. Apa? Kata ulama, salah satu dari sekian banyak, hatamkan Al-Quran. Kalau hatam Quran, walaupun ditargetin, gak apa-apa. Awal riya itu mubah. Mata kita melihat teks, kuping kita mendengar Al-Quran, lisan kita ucap. Jadi panca indera itu terjadi. Makanya kalau pengen naik puasa kita dari tahun ke tahun, hatamkan Quran dengan puasa kayak koin bermata dua. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Saya mau tanya di sini, ada nggak di sini yang udah tua kayak gini belum pernah ngatamin Al-Quran? Ngaku kita umat Islam, ngaku mengikut Nabi Muhammad, belum pernah ngatamin Al-Quran. Nauzubillah, subhanallah. Wal qalbi syafi'an. Iqra'ul Quran wa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Ustaz, saya enggak bisa baca Quran. Kata Nabi, man qara'al Quran ditak-tak 2 kali. Ada di sini yang ngaku orang Islam belum pernah seumur hidup, padahal usia udah dikit-dikit 40, toto udah 50, toto udah belum pernah ngatamin Al-Quran. Alhamdulillah, mumpung belum pensiun, mumpung belum terlambat, hatamkan Al-Quran. Mumpung belum gempor, mumpung masih sehat, hatamkan Al-Quran dulu. Benar, saya punya data yang sahih bahwa terang tidaknya alam kubur kita tergantung bacaan Quran kita waktu itu. Nanti dia akan datang di yaumul qiyamah. As-siyamu wal Qur'anu ya'ti yaumul qiyamati syafi'an li ashabi. Al-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumul qiyamah. Nanti puasa dan Quran. Ustaz ngambil data itu di mana? Coba buka kitab Mukhtarul Ahadits An-Nawawi. As-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumul qiyamah. Atau kama qala Rasul. Jadi Quran nanti dan puasa akan datang pada Allah, dia ngadu. Berkata Quran, ya Rabbi, manaktul laila bin naumi fasyafiqni fi. Atau kama qala. Ya Allah, dia udah menahan kantuknya, nahan malamnya untuk membaca aku. Berikan aku izin untuk memberikan syafaat. Puasa juga begitu. Manaktul ta'ama bin nahari. Dia telah mencegah makan dan minum di siang hari. Izinkan aku untuk memberikan syafaat kepada Bayu Syafi'ani, maka keduanya diberikan syafaat. Jadi Quran sama puasa kayak koin bermata. Hatamkan Al-Quran. Ustaz bacanya di mana? Terserah. Di masjid, di kantor jangan. Kecuali kalau istirahat. Jam 9 baca Quran. Koruptor. Benar, kecuali pemilik. Kecuali bos silakan. Jam 9 itu waktunya kerja. Ntar waktu istirahat. Udah jam 12 baca Quran. Sehari. Kalau 1 juz berarti 30 hari hatam. Hatam. 1 juz itu berapa lembar? 10. Lu habis johor 2 lembar itu saya minum obat aja yang diandung kita bisa. Insya Allah bisa kita hatam. Mumpung belum terlambat. Di rumah Ustaz, bahkan di rumah ada fadilah sendiri. Kata Nabi, nawiru manazilakum bi tilawatil Quran. Riwayat nawiru manazilakum bi sholati wa bi tilawatil Quran. Terangi rumah kalian dengan baca Quran. Baca di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Quran. Kita kan lihat. Dia pulang dari mana-mana, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia lihat ayahnya lagi baca Quran di depan TV. Dia nggak mau komentari apa-apa, dia masuk aja kamar.
Besok pulang begitu juga, lihat ayahnya lagi baca Quran. Tapi cekak betul pada memori harddisknya, ya Allah, ayahku orang baik. Dan itu tergambar betul dalam memori itu anak. Dia tak bisa komentari apa-apa, dia berasa betul kalau ayahnya udah pada mati, ayahnya udah pada meninggal dulu. Jadi kalau dia mau cekek narkoba, dia mau nyolong begitu, dia mau minum narkoba, terbayang wajah ayahnya lagi baca Quran. Jangan tanyakan apa yang anak dilakukan di luar rumah, tapi apa yang orang tuanya lakukan. Ini habis maghrib dangdutan, ya anaknya jadi demen nyawer. Ya boleh dangdutan, boleh sekali-sekali, tapi jangan tiap hari. Jadi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Nanti anak-anak kita akan bergelantung pada kaki dan betis kita. Ayah tanggung jawab ayah. Kenapa saya gaji perintahkan begitu? Jadi kembali ke konteks hatamkan Quran. Mudah-mudahan keburu ya, tapi nah, Ustadz hatam Quran ada. Nah, ini bab tentang adab hatam Quran dan yang berta'alluq ada ajaran. Nah, fihi masail. Saya tak baca kitab karena ini 2 halaman dan panjang. Pengen difotokopi, nanti kalau saya share saja pasti. Kalau Ustaz datanya saya minta, silakan. Baik. Jadi tempo-tempo kita mau hatam Quran. Amin. Amin. Tempo-tempo apa? Gua aja enggak hatam. Masa seumur hidup enggak pernah hatam Quran. Dia jadi syariat nih asal. Nanti waktu kita dipendam liang lahat 2 kali 3. Kita mati lampu aja iseng. Anak kita yang kita muda-muda gak mau nemenin kita waktu kita dipendam liang lahat. Istri kita yang kita cinta waktu ke ziarah kubur gak mau dia nemenin dia pulang. Nah, yang nemenin kita salah satunya adalah bacaan Al-Quran. Makanya mumpung belum pensiun, mumpung masih gagah, mumpung masih sehat, khatamkan Al-Quran. Walaupun tidak harus Ramadan, ya setiap hari ya, kalau bisa sebulan sekali. Ya cuma yang Ramadan kan mungkin waktunya lebih. Makanya ulama salafus saleh meliburkan taklim ta'allum karena memberi kesempatan santri-santrinya ngatamin Quran. Baik, kalau tempo-tempo khatam Quran di sini yang pertama. Jadi ada 1, 2, 3, 4 masalah. Saya persingkat karena di kita juga. Saya persingkat. Insya Allah nggak lebih dari jam 1. Jadi khatam Quran kata Imam Nawawi, kitabnya akidah. Dan ini di kalangan mazhab Syafi'i itu tabarok. Nah, kalau jadi di mazhab Syafi'i itu ada tabaqat, paling tinggi namanya Imam Nawawi, Asy-Syaraf An-Nawawi. Nah, ini kitab karangan Imam. Masalah pertama khatam Quran, tempo-tempo khatam Quran. Apa yang pertama? Waktunya, fi waktihi. Lihat waktunya kapan yang tepat ngatamin Quran, yang tepat kan. Semua ulama, saya baca saja, saya nggak baca teks. Kalau dibaca teksnya jam 1 kurang. Saya baca simpulannya saja. Fi waktihi. Al-ula, masalah yang pertama waktunya. Ulama sepakat yustahabu ayyakuna fi sholati. Ulama sepakat bahwa menghatamkan Al-Quran yang paling utama di dalam sholat. Dalam sholat paling utama. Mau pagi, mau siang, mau sore, pokoknya di dalam sholat. Itu waktu seutama-utamanya ngatamin Quran dalam sholat. Sholat apa? Ya semua sholat. Wakila, nah ini, wa annahu kila, nah diterusin nama. Ada yang mengatakan kalau mau menghatamin doang, yustahabu ayyakuna fi raq'atai sunnatil fajr. Sholat apa Ustaz? Kalau mau ngatamin Quran, pilihlah di dalam sholat. Jadi besok misalnya udah pengen hatamin, mau dikit lagi. Nah, pilihlah ngatamin itu di dalam sholat. Sholat apa? Pertama kata Imam Nawawi, sholat sunnah fajar. Apa itu Ustaz sholat sunnah fajar? Sholat sunnah subuh. Apa itu Ustaz sholat sunnah subuh? Sholat sebelum subuh. Bukan qobliyah, karena ba'diyah nggak ada. Makanya besok kalau mau sholat subuh jangan usolli qobliyah subuh, tapi usolli sunnatal fajri atau usolli sunnatas subhi boleh. Ustaz kemarin saya qobliyah sah. Sekarang ganti kan udah ngaji. Beda aja orang ngaji sama belum kan begitu. Jadi besok kalau mau sholat subuh 2 rakaat dulu sebelumnya. Nah usolli sunnatal fajr. Nah khatamkan Quran di situ. Cuman jangan panjang-panjang. Ya, kira-kira udah kuliah misalnya lakum dinukum waliyadin sadaqallahul azim. Berarti berapa surah lagi kita khatam? Idza tambah wallahu qul bil falaq qul bil nas. Nah khatamkan di sholat subuh begitu. Atau kelamaan atau begini saja dah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim misalnya. Berarti tinggal berapa surah lagi? Khatam. 2. Apa itu? Falak. Kalau udah nanti khatamkan
qul a'udzu birabbin. Paham ya? Nah, jadi jangan dari amayat tasalun enggak kelar-kelar. Ntar jam 8 belum selesai, subuh aja belum. Paham ya? Jadi kata Imam Nawawi, tempo-tempo mengatam Al-Quran. Amin. Amin. Ustaz ketiduran. Warokatai sunatul maghrib. Opsi kedua, sholat sunnah maghrib sebelum sholat. Ustaz ketiduran juga, silakan pilih. Yang utama pagi dibanding sore. Sekarang nggak sempat tuh Ustaz di sholat sunnah sebelum subuh sama sholat sunnah sebelum ini nggak sempat Ustaz. Ketiduran kita pulang kantor nggak sempat dah. Berarti opsinya pagi-pagi. Silakan pilih. Yang penting pagi-pagi. Ustaz nggak bisa pagi-pagi tidur sore. Terus itu masalah. Nanti kalau kurang jelas saya tanya jawab saja ya. Barang 1, 2, 3 pertanyaan. Jadi pertama waktunya. Yang kedua, saya percepat. Masalah tsaniyah, masalah yang kedua. Yustahabu siyamu yaumil khatmi. Disunnahkan puasa ketika khatam Quran. Anda datang ulama enggak? Jadi besok khatam Quran, besok puasa sunnah karena khatamin Quran. Ila kecuali ayyusadifa yauman naha asyarul. Kecuali besok itu khatam Quran bertempatan dengan hari-hari yang diharamkan puasa. Saya mau tanya pada jamaah, berapa hari yang haram kita puasa di dalamnya? Yang bisa jawab boleh pulang duluan. Berapa? 5. Nah, karena ada yang bilang 100. Jadi ada 5. Yang pertama Idul Fitri, Idul Adha, yang ketiga hari namanya hari Tasyrik. Ini haram puasa. Kalau ada ustadz ulama nganjurin puasa di 5 hari ini, yakini sesat. Ustadz jenggotnya sedada, bodo amat. Jenggotnya sedengkul. Kalau dia nyuruh kita puasa Idul Fitri, sesat. Nggak boleh tuh, haram puasa di 5 hari itu. Ustadz kalau nazar sama, haram dilaksanakan nazar kalau bertempat. Kalau rumah ini gol, kan biasanya kalau udah kepepet orang nazar. Kayak Nabi Zakaria nggak punya anak, dia nazar. Siti Maryam juga nazar. Ini nazar, jadi boleh nazar kalau udah kepepet. Ya Allah, agak laku-laku di rumah. Nazarin saja, biasanya gol, biasanya. Nah, nazar itu harus banding. Ustaz, kalau saya nazar, kalau saya gol di tender 1 miliar, saya mau ngasih yatim 10 orang. Satu orangnya 10.000, insya Allah nggak gol. Apalagi masa 1 miliar 10.000. Kalau bisa gede 1 juta saya kasih. Dengan segala kerendahan nanti saya sering nyuruh orang dan bilang ada yang ngasih 50 juta ke yatim, nazar. Nah, misalnya objek ini rumah nggak laku-laku, atau kalau saya tahu ini naik pangkat, saya mau begini. Nah, kalau nazarnya bertepatan dengan hal yang diharamkan, nggak boleh. Misalnya, kalau rumah ini gol, saya mau puasa Idul Fitri, biarin orang pada senang-senang, saya mau puasa. Terus gol, haram tuh puasa Idul Fitri. Nggak boleh nazar itu berkenaan dengan perkara haram. Contoh, kalau saya gol, di rumah yang saya lagi calonin, gol, seluruh pengurus masjid Gramedia At-Taqwa semuanya saya beliin bir. Nah, itu haram. Itu haram tuh. Nah, jadi nggak boleh. Nah, sunnah puasa di bulan gitu ya. Terus dikit lagi. Masalah tali 1, 2 masalah lagi. Masalah yang ketiga. Jadi tadi sunnah puasa di hari ngatamin kecuali bertepatan dengan karena emang ada datanya. Di sini ada datanya. Masalah yang ketiga, saya percepat. Yustahabu huduru majlisi khatmil Quran istihbaban muakkidan. Dan disunahkan hadir di majlis khatmil Quran. Faqad thabata fi sahihain, sungguh terdapat dalam 2 sahih Bukhari Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarul khuyadhu bil khuruji yaumal aidi liyashhadnal khaira wa da'watal muslimin. Rasulullah telah memerintahkan perempuan-perempuan haid al-khuyadh untuk keluar di Idul Fitri. Jadi besok Idul Fitri perempuan yang dipingin perempuan haid disuruh keluar sama Rasulullah. Jadi besok nih kalau jadi pengurus musola masjid, jadi malam takbiran kasih pengumuman. Ibu-ibu baik yang janda maupun perawat besok Idul Fitri keluar. Yang kemarin bikin pengumuman itu. Makanya jadi imam Idul Fitri itu lebih grogi dibanding imam sholat yang lain, apalagi Jumat. Jadi imam Idul Fitri, imam Idul Adha itu rentan salah karena groginya bertambah. Kalau sholat Jumat kan laki semua, ya. Kalau Idul Fitri ada janda, ya. Yang kita taksir itu biasanya grogi, ya. Makanya amplopnya lebih gede, tanya aja. Jadi imam Idul Fitri itu lebih gede dari imam Jumat.
Biasanya rentan salah. Makanya besok tempo-tempo jadi imam Idul Fitri. Amin. Amin. Jangan pesimis kita. Ngaji di sini insya Allah berkah. Amin. Ya Kalau Allah. pensiun, kalau pensiun di masjid. Nah, tempo-tempo jadi imam, jauh. Banyakin istighfar, biar nggak grogi jadi imam. Oh ke situ kita. Oh iya, jadi perempuan selingkuhan. Nah, atas dasar ini disunahkan hadir di khatmil Quran. Warawa ad-Darimi wa Ibnu Abi Dawud bi isnadihima, diriwayatkan dari Imam ad-Darimi dan juga Abi Dawud dengan sanad keduanya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas annahu kana yaj'alu rajulan yuraqiba rajulan yaqra'ul Quran. Fa idza arada ayyahtima a'lama Ibnu Abbas fa yasjud. Ibnu Abbas itu nyewa orang. Jadi di kampungnya itu diteliti siapa yang rajin baca Quran. Pas mau khatam dia diberitahu. Jadi dia ngupain orang untuk nyatat siapa saja orang yang rajin baca Quran. Kalau mau dikit lagi khatam udah juz amma, beritahu dia. Dia akan hadir untuk ikut-ikut menghatamkan Al-Quran. Bahkan Anas bin Malik di riwayat ini saya kebaca teksnya jadi lama 5 menit lagi. Jadi Anas bin Malik kalau mau khatam Quran dikumpulin anaknya tetangganya. Makanya boleh. Bang, apa besok alisan keluarga di rumah saya ya? Kenapa emang? Besok saya khatam Quran. Boleh, itu tradisi salafus saleh. Enggak bid'ah, enggak. Sunnah, boleh. Jadi kalau mau khatam Quran kumpulin anak kita. Besok mantu, cucu kumpul ya rumah bapak. Kenapa? Besok bapak mau khatam Quran. Atau sama anaknya. Enggak apa-apa. Ini sunnah Anas bin Malik. Jadi kumpulin misalnya jangan dari amalnya tasalun. Misalnya idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Tinggal tambah qul huwallahu qul a'udzu. Nah, kumpulin anak-anak. Ayo baca rame-rame. Bismillah. Nanti bapak kasih duit, nanti ayah kasih uang, nanti engkau kasih uang. Ayo kumpul rame-rame cucu kumpul. Atau dari Al-Hakimut, biasanya dari Al-Hakimut dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu rame-rame. Udah. Qalaqun nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Shadaqallahu. Nah, baru kasih duit. Silakan. Masalah terakhir keempat. Apa masalah masalah Rabi'ah? Yustaba doa akibal khatmi istihbaban mu'akkidan. Disunnahkan doa setelah khatmil Quran. Ada data? Lihat data. Qala man qara al-Quran sumada. Siapa yang baca Quran lalu menghatamkan Quran, sumada kemudian berdoa. Ammana ala du'aihi arba'atu alafi malakin, akan mengaminkan semua permintaan dia. 4.000 malaikat. Jadi waktu khatam Quran 4.000 malaikat hadir, kita nggak sadar ini kan 2 doang. Ini berapa? Ada 100. Berarti berapa? Kalau ini ada 40 berarti kali 3. Berapa malaikat hadir di sini? Benar ini. Kan ini raqib, ya. Kan kita punya malaikat 2. Raqib, atid. Kalau di sini 40 kali 3 berapa? 120. Jadi ada 120 malaikat minimal. Jadi jangan bilang irasional, logik. Nah, orang khatam Quran 4.000 malaikat akan mengaminkan semua. Kita diaminkan Habib Girang betul, kita diaminkan Kiai Girang betul, kita diaminkan ajengan. Ini malaikat yang gak ada dosanya. Kalau Kiai kan masih ngelirik-ngelirik janda, ini malaikat yang makin ngelirik. Ya dia ngaminkan 4.000. Makanya habis qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillah. Doa itu punya adab. Pertama puji Allah, ditolak kalau nggak ada puji Allah. Yang kedua selawat atas Nabi, nggak ditolak. Ditolak ibadah apapun kalau nggak selawat. Sholat nggak baca selawat nggak sah. Doa inna du'a mauqufun baina samawati wal ardh la yas'adu minhu syai'un hatta yusalli ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua selawat atas Nabi. Yang ketiga doakan orang tua. Baru minta ya Allah, saya pengen kawin lagi. Benar, terserah mau panjang umur, mau naik pangkat, mau panjang usia, ya Allah saya lagi sakit, angkat hatamkan doa. Saya sering betul dengan segala kerendahan hati. Kalau ada orang, saya dulu waktu di pesantren di Jawa Timur, kalau saya punya hajat kiai, minta amalan, minta doa supaya hajat itu hatamkan doa. Begitu. Ternyata omongan-omongan guru ternyata ada datanya. Jadi orang yang menghatamkan Quran 4.000 malaikat akan mengaminkan. Makanya hatamkan Quran, minta, doakan anak. Doakan juga pemimpin-pemimpin muslim. Jadi doa yang berbobot itu kalau doa ada unsur orang lain. Jadi bukan doa pribadi. Doa unsur orang lain itu doa udah levelnya lebih tinggi. Makanya Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat di khatmil Jumat itu menjadi rukun. Jadi kalau khatib enggak baca Allahumma ighfir enggak sah salat Jumat.
Jadi memang doa begitu. Kalau doa masih pribadi aja, urusannya kita aja sehat, itu levelnya paling elementer. Nah, tapi kalau udah mikirin saudaranya, ya Allah sehatkan kakak saya, sehatkan keponakan saya, itu doa udah levelnya lumayan. Berarti udah tinggi itu tingkatan. Benar, dia mikirin orang lain. Bahkan doa yang mustajab, kalau nggak ada orang. Kalau saya doain Mas Tri di depan orang, Mas Tri, mudah-mudahan biar sehat. Canggung itu namanya, penjilat. Tapi kalau dia nggak ada, saya doain Mas Tri biar sehat. Itu doa ada malaikat yang diutus oleh Allah untuk bilang, walaka bibit. Hadisnya ada, walaka bibit. Ya Allah, biar ponakan-ponakan saya, anak-anak kakak saya semuanya sehat. Itu ada malaikat bilang, walaka bibit. Anakku juga, anakku. Nah kalau kita nyumpain saudara kita, ya Allah, biar anak-anak tetangga kepada nyungsep, anakku juga nyungsep. Makanya anak kita pada nyungsep dulu, karena yang doain malaikat. Kembali ke konteks doa di khatmil Quran jam 1 pas. Nah, jam 1. Wayang bagi wallahu a'lam bishawab. Kembali kesimpulannya, kalau puasa kita mau sempurna, salah satu cara yang ulama berikan, hatamkan Al-Quran. Mumpung belum terlambat, mumpung masih kasih umur, hatamkan Al-Quran. Karena hatam Quran bikin puasa kita juga berkualitas. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum saya tutup, boleh jadi ada yang mau didiskusikan, boleh jadi ada yang mau ditanyakan perihal yang saya sampaikan atau di luar konteks. Kalau bisa saya jawab, enggak PR. Kami bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pernah mendengar tausiah dari guru ngaji saya bahwa kalau kita sahur, kita harus mendekatkan minimal setengah jam ke waktu sholat subuh. Nah, Apa benar? terus kalau misalnya kita berbuka puasa harus mensegerakan. Ya. Nah, kemarin saya berbuka puasa di pesantren, saya bilang, Ustadz sudah azan. Ya. Saya bilang tunggu 3 menit karena kehati-hatian. Rasul sangat mengajarkan kehati-hatian. Nah, berarti kan saya menunda segerakan berbuka puasa. Apakah ada hadis yang menerangkan Bagus, cakep. Jadi ini pengen tahu di sini ngaji. Benar. Jadi sunnah mengakhirkan sahur, sunnah. Diakhirkan, mendekati dan menyegerakan berbuka, sunnah. Dan itu yang kuat di antara dua pendapat itu. Itu yang pegang aja hadis Nabi. Jadi kalau ya tentu bila jelas dan jangan-jangan Allahumma sholli bukan. Ya, katanya tarhib, katanya apa orang selawat kan ada tuh Allahumma panjang. ada Allah. Ya tentu jelas adanya. Nabi marah betul. Bahkan Nabi marah kalau wisol, puasa wisol itu haram. Jadi puasa wisol itu nggak buka. Aku mau kuat, sampai besok juga gua nggak makan sama minum kuat. Itu haram tuh. Itu namanya puasa wisol, puasa yang nggak buka. Nah ini saking sayangnya agama. Nah itu kan sesuai dengan fitrah manusia. Menyegerakan berbuka itu sunnah. Jadi duduk ya Allah Bapak, Bismillah. Jadi buka. Nah mungkin kiai di daerah itu boleh jadi kan Allah wa'ala bishawab. Kita husnuzan aja. Tapi kalau dibenturkan dari dua, menangkan hadis tadi, menyegerakan puasa itu lebih unggul daripada kita undang 3 menit kelamaan. Ya. Tadi mau minum air, jadi dia ini boleh jadi kan adat istiadat budaya atau dia kan yang lebih paham. Sebenarnya tanyain gimana dengan hadis Nabi itu ya kiai, bisa boleh jadi ada jawaban yang mungkin kan persoalan fikih itu tiap daerah bisa berbeda, makanya ditafsir. Wallahu a'lam. Jadi benar mengakhirkan sahur sunnah, menyegerakan berbuka itu juga sunnah. Menangkan hadis dari beliau. Ada lagi? Cukup deh ya. Kalau kelamaan cepat. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan asbab kita kaji Allah turunkan kita dalam baik diri kita dan keluarga di kemudian hari. Asbab kita kaji di sini. Salah hadirin yang Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam.